Tutur Tinula kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Kemelut Cinta di Atas Noda. Dalam seri ke-115 ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Andang Karim sebagai Rake Patanjana, Rara Putri sebagai Sunggi, Iwan Daarta sebagai Pamungsu, Bantul sebagai Rembaka, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Dwi Pangga dan Pamungsu terus berkuda menuruni lembah Gunung Welirang. Mereka menuju hulu sungai Kapulungan dan akhirnya mereka tiba di desa Kedung Dawa. Mereka bermalam di desa itu dan pada pagi harinya meneruskan perjalanan ke desa Papayeman. Mereka terus berkuda menyusuri pantai. Sekali waktu kuda mereka terpaksa melompati tonggak-tonggak kayu kelapa yang melintangi jalan. Matahari belum lagi tinggi ketika mereka masuk wilayah Papayeman. Setelah mendapat keterangan dari seorang penunggu warung makanan, mereka segera menemukan rumah Rake Patanjana. Mana rumahnya Pamungsu? Itu Gusti, yang banyak tumpukan kayu bakar itu rumahnya. Mungkin orangnya yang sedang membelah kayu bakar itu. Ayo, kita temui dia. Iya. Arya Dwi Pangga dan Pamungsu segera melangkah ke arah seorang laki-laki setengah tua. Laki-laki itu bertubuh tinggi tegap, kumisnya tebal, dan wajahnya membayangkan sesuatu yang diwarnai kekerasan. Dia segera menghentikan pekerjaannya begitu melihat ada dua orang menghampirinya. Dengan kampak masih tergenggam di tangan kanannya, dia menunggu kehadiran Arya Dwi Pangga dan Pamungsu. Maaf, apakah Bapak yang bernama Rake Patanjana? Siapa kalian? Nama saya Arya Dwi Pangga. Dan ini sahabat saya Pamungsu. Iya, benar. Kami datang dari jauh. Kami tinggal di Manguntur Selatan. Ada perlu apa kalian datang kemari? Kami mau minta bantuan Bapak. Bantuan apa? Kami pernah mendengar nama Bapak Rake Patanjana. Nama itu begitu terkenal. Dan di sepanjang perjalanan kami menuju desa Papayeman ini, hampir setiap orang mengenal dengan baik nama Bapak. Apakah kalian datang kemari untuk minta bantuan padaku membunuh orang? Begini Bapak Rake. Saya mempunyai seorang saudara laki-laki. Saya bertengkar dengan saudara laki-laki saya itu. Saya lalu berkelahi, tapi saya kalah. Dia mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Sahabat saya ini tangan kirinya sampai cacat karena dihajar habis-habisan oleh saudara laki-lakinya itu. Sayang sekali. Sebaiknya kalian segera pulang ke Manguntur. Tapi mengapa begitu Bapak Rake? Apakah Bapak Rake keberatan membantu kami? Dengar baik-baik. Aku, Rake Patanjana, sekarang ini sudah berhenti menjadi seorang pajineman. Lebih baik kalian cari orang lain. Tapi Bapak Rake, saya berani membayar dengan harga yang cukup tinggi. Lihat, saya membawa sekantung uang ringgit. Lancang sekali mulutmu. Apakah kau tidak mendengar keteranganku? Awas! Kalau kalian masih juga tidak mau pergi, kampakku ini yang akan mengusir kalian dari halaman rumahku ini. Ayah, siapa mereka itu, Ayah? Sudah, jangan hiraukan mereka. Mereka orang-orang yang tidak genah. Mereka pikir aku masih seperti dulu. Mereka tidak tahu bahwa setiap saat orang bisa berubah. Ya, memang. Rake Patanjana dulu adalah seorang pajineman yang paling ditakuti. Sudah berapa manusia terpaksa hilang nyawanya karena tangan-tanganku ini. Jadi, mereka bermaksud menyuruh ayah membunuh orang lagi?
Sudah. Jangan hiraukan mereka, anakku. Kita sudah cukup senang hidup dengan cara seperti ini, bukan? Iya, Ayah. Kita sudah cukup bahagia. Aku ke laut menangkap ikan. Hasilnya kau yang menjualnya ke pasar. Lalu kita makan sama-sama. Sunggi, apa kau sudah selesai memasak? Perut ayahmu sudah lapar sekali, ya? Sudah beres, Ayah. Saya masak ikan pepes kesukaan Ayah. Itu bagus sekali, ya. Ayo, kita makan sama-sama. Tidak perlu mengurusi orang-orang seperti mereka itu. Bagaimana Pak Mungsu? Kita sudah berjalan jauh. Apa kita akan kembali ke Manguntur dengan tangan hampa? Tenang, Gusti, tenang. Kita harus berusaha. Belum tentu kita kembali membawa kegagalan, Gusti. Usaha bagaimana? Apa kau tidak mendengar sendiri bahwa Rake Patanjana sudah berhenti menjadi pajeneman? Dia malah marah-marah pada kita. Hampir saja kepalaku terbelah oleh kampaknya yang besar itu. Sudahlah, kita cari orang lain saja. Sabar, Gusti, sabar. Tak ada orang yang paling tepat untuk mengerjakan tugas ini kecuali Rake Patanjana. Soal dia tidak mau melayani kita, ya, karena katanya sudah berhenti menjadi pembunuh bayaran. Nah, itulah yang harus kita cari sebabnya. Lalu apa rencanamu? Mau membujuk dia lagi? Marilah kita ke rumah Rembaka, sahabat saya, Gusti. Mungkin dia tahu dan mau memberi keterangan mengenai Rake Patanjana. Wah, mengapa semalam tidak menginap di sini saja, Adi Pamungsu? Maaf, Kakang Rembaka. Kami sudah terlalu capek. Kami semalam terpaksa menginap di Gedung Dawa. Oh, begitu. Ayo silakan minum. Terima kasih, Kakang. Mari, Gusti. Begitulah, Kakang Rembaka. Kami ingin tahu mengapa Rake Patanjana sekarang sudah menghentikan pekerjaan lamanya. Apa kalian tadi sudah datang ke rumahnya? Sudah, Kakang. Tapi dia menolak pekerjaan yang kami tawarkan padanya. Bahkan kami diusir dari rumahnya. Ya, memang. Hampir semua orang sudah tahu bahwa jagal manusia itu sekarang tidak mau minum darah lagi. Adapun sebab-sebab yang persis, saya kira tidak seorang pun tahu, kecuali Patanjana sendiri. Sejak kapan dia berhenti menjadi pajineman? Kira-kira setahun yang lalu, Tuan Pipanggang. Sejak istrinya meninggal, dia kelihatannya mulai putus asa. Dia lalu seperti menghilang dari pergaulan manusia. Kabarnya, dia mengurung diri di rumahnya bersama anak gadisnya. Dia tidak mau bicara lagi, sekalipun hanya sepatah kata. Dia seperti orang linglung. Dia seperti kehilangan pegangan. Iya. Mengapa bisa begitu? Kata orang-orang, dia sangat menyesali perbuatannya di masa lalu, yang banyak membuat penderitaan keluarganya, terutama istrinya yang amat dicintainya. Lalu kenapa istrinya sampai meninggal? Barangkali karena sakit. Benar begitu, Kakang? Nah, itu ada kisahnya lagi, Adi Pamungsu. Konon kabarnya istrinya diperkosa seorang laki-laki pemabuk ketika Rake Patanjana sedang bepergian untuk melaksanakan pekerjaannya. Rake Patanjana sangat marah. Pemabuk itu lalu ditikamnya dengan parang sampai putus urat-urat lehernya.
dia mati seketika itu juga. Tapi Rake Patanjana menjadi bingung ketika melihat istrinya seperti hilang ingatan. Istrinya lalu sakit sampai sebulan lamanya sebelum akhirnya meninggal. Suatu kisah keluarga yang menyedihkan. Iya. Sejak itulah dia mulai menjauhi dunia kekerasan. Kabarnya dia mulai hidup wajar sebagai penangkap ikan laut. Dia lalu mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya pada anak gadisnya yang bernama Sunggi. Iya. Agaknya sampai disitulah riwayat Rake Patanjana sebagai seorang pajineman. Terima kasih atas keteranganmu ini, Kakang Rembaka. Terima kasih sekali. Setelah minta diri, Arya Dwi Pangga dan Pamungsu meninggalkan rumah Rembaka. Mereka berkata akan kembali ke Manguntur. Tapi di tengah jalan, mereka membelokkan arah kudanya ke rumah Rake Patanjana kembali. Mereka tiba di rumah Rake Patanjana dan menemukan laki-laki itu siap turun ke laut dengan sebuah jala tersangkut di pundaknya. Mau apa kalian datang lagi, ha? Ayo minggat dari sini. Atau kalian ingin ku lempar ke tengah laut sana? Maaf, Bapak Rake Patanjana. Kami terpaksa kembali lagi. Iya, Bapak Rake. Kami mohon sudilah Bapak menolong saya. Kalian salah alamat. Aku tidak akan membunuh orang lagi untuk mencari nafkah. Kalian lihat sendiri. Aku sudah hidup dengan tenang dan damai di pesisir ini. Kalian jangan memaksa aku marah, sehingga aku terpaksa berbuat kasar. Bapak Rake, sampai hatikah Bapak Rake membiarkan kami kembali dengan tangan hampa ke desa kami? Itu bukan salahku. Aku tidak pernah mengundang kalian kemari. Tolonglah saya, Bapak Rake. Kepada siapa lagi saya harus minta tolong? Saya sakit hati, Pak. Lihat, tangan saya cacat karena dianiaya saudara laki-laki saya. Dan bukan hanya itu, hati saya sakit. Hati saya luka parah. Dia selalu menghina saya, memukul saya. Dan saya sudah mengalah. Saya rela tubuh saya dibuat cacat, asal istri saya jangan diganggu. Tapi saudara laki-laki saya itu memang biadab, Bapak Rake. Laki-laki hidung belang, doyan perempuan. Dan dia tidak memandang lagi saya sebagai saudara tuanya. Dia telah menodai istri saya. Betapa sakitnya hati saya ini, Bapak Rake. Saya ingin membalas dendam, tapi saya tidak berani. Saya tidak mampu berkelahi seperti dia. Tikus pengecut. Berdiri kau. Aku bukanlah orang yang senang disembah-sembah. Berdiri. Iya, Bapak Rake. Saya akan berdiri. Tapi mohon tolonglah saya. Manusia siput. Kalau kau tidak berani berkelahi dengan orang, jangan punya istri. Ayo, ikut aku. Baik, Bapak Rake. Rake Patanjana melangkah kembali menuju halaman rumahnya. Dia tidak masuk ke dalam, melainkan duduk di atas balai bambu yang terletak di emper rumah. Arya Dwi Pangga merasa gembira dan lega, karena merasa bahwa permainan sandiwaranya akan berhasil dengan baik.
dia menyikut pinggang Pamungsu yang segera dijawab dengan kerdipan mata. Kau punya anak? Punya, Bapak Rake. Saya punya seorang anak laki-laki. Sekarang bagaimana keadaan istrimu? Ada. Dia di rumah. Sekarang dia sering termenung sendirian di kamarnya. Kalau saya ajak bicara soal itu, dia hanya menangis. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak Rake. Saya kesal pada diri saya sendiri. Kalau saja saya mempunyai ilmu kanuragan, saya pasti sudah membuat perhitungan dengan saudara laki-laki saya itu. Saya bisa merasakan apa yang kau rasakan sekarang ini. Dan mendadak hati saya kembali panas seperti 1 tahun yang lalu. Saya pernah mengalami hal yang sama dengan apa yang kau alami. Orang seperti saudara laki-lakimu itu memang patut dihukum berat. Bapak Rake, sebenarnya Gusti Dwi Pangga ini bisa menuntut ke pengadilan. Dan pasti saudara laki-lakinya akan mendapat hukuman berat. Mengapa kau tidak menempuh jalan itu saja? Saya tidak bisa melakukannya, Bapak Rake. Saya tidak ingin peristiwa ini akan semakin tersebar luas dan mencemarkan nama baik keluarga kami. Iya, aku bisa mengerti. Baiklah, aku akan menolongmu. Terima kasih, Bapak Rake. Terima kasih sekali. Siapa nama saudara laki-lakimu itu dan di mana dia tinggal? Dia bernama Arya Kamandanu. Dia tinggal di desa Kurawan. Baiklah. Sekarang kalian boleh pergi. Aku tahu apa yang harus kukerjakan. Paling lambat 3 hari lagi kau akan mendengar hasilnya. Arya Dwi Pangga dan Pamungsu minta diri, dan mereka pun segera meninggalkan desa Pabayaman hari itu juga. Sepeninggal 2 orang tamunya, nampak Rake Patanjana termenung sesaat di emper rumahnya. Kemudian dia menesah berat sebelum melangkah ke halaman belakang. Halaman itu banyak ditumbuhi tanaman pantai. Di sudut halaman terdapat sumur kecil, dan di samping sumur nampak sebuah makam yang masih baru. Rake Patanjana melangkah ke arah makam itu, berdiri sesaat, dan kemudian duduk bersimpuh. Istriku, aku akan membantu orang untuk membalas dendamnya. Dendam itu juga berarti dendam kita. Kau pasti mengerti apa yang kumaksudkan. Seorang jahanam yang menodai istri orang, sama saja dia telah menodaimu, istri Rake Patanjana. Bukan? Ya, kau tunggu rumah. Ayah tidak lama. Ayah mau membunuh orang lagi. Ayah sudah lupa apa yang telah dipesankan almarhumah ibu. Kau tenang-tenang saja di rumah, Sunggi. Tidak, Ayah. Ayah tidak boleh pergi. Ayah jangan pergi. Ibu sudah berpesan bahwa ayah tidak boleh membunuh orang lagi. Ibu sangat sedih, Ayah, setiap melihat ayah pergi untuk membunuh orang. Sunggi, setiap laki-laki jahat, laki-laki tidak senonoh, suka menggoda dan mengganggu kebahagiaan rumah tangga orang, harus diberi hukuman yang berat. Laki-laki seperti, ya sama halnya dengan manusia setengah iblis. Kalau kita bersikap lunak, maka dia akan merajalela. Jadi, ayah akan melanggar janji ayah pada ibu? Ayahmu tidak melanggar janji, Sunggi. Ayah hanya mengatakan tidak akan membunuh orang lagi untuk mencari makan. Dan kali ini, ayah bekerja bukan untuk menerima upah atau bayaran. Ayah hanya mau menolong orang. Orang itu dihina habis-habisan.
dirusak kehormatan istrinya, dan dia sendiri dibuat cacat. Tapi dia tidak mampu berbuat apa-apa. Dia tidak berani membalasnya karena tidak punya ilmu kanuragan. Dia datang dari jauh, dari Manguntur. Semula sudah ayah tolak. Tapi dia kembali lagi. Dia menangis dan duduk bersimpuh di telapak kaki ayah. Apakah ayah akan tinggal diam dan tidak berbuat sesuatu untuk menolongnya? Tapi membunuh orang itu tidak baik, ayah. Membunuh orang itu berdosa. Apakah perbuatan laki-laki yang tidak senonoh itu bukan dosa? Hah? Kau pasti masih ingat bagaimana penderitaan ibumu sebelum meninggal 1 tahun yang lalu. Dan kita semua menderita akibat perbuatan laki-laki jahanam itu. Maka dia kubunuh. Kugorok batang lehernya. Saya takut, ayah. Saya ngeri setiap ayah bicara soal bunuh-membunuh. Selama ini kita sudah hidup dengan damai dan tenang, ayah. Kau tidak perlu khawatir, Sunggi. Ayah hanya merasa kasihan pada orang itu tadi. Di samping itu, hati ayah menjadi panas sekali. Ayah ingin tahu seperti apa laki-laki yang bernama Arya Kamandanu itu. Rake Patancana tidak lagi menggubris anak gadisnya yang terus merengek memintanya agar jangan pergi. Hari telah sore ketika laki-laki bekas pembunuh bayaran itu menunggang kuda meninggalkan desa Pabayeman. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Selamat menikmati. Sunggi memang belum bisa merasakan panasnya hati yang dibakar api dendam. Gadis yang masih lugu dan polos itu berusaha mencegah kepergian ayahnya, Rake Patancana. Tapi Rake Patancana meneruskan niatnya untuk membalaskan dendam Arya Dwi Pangga. Senja telah turun. Permukaan air laut berwarna merah keemasan oleh cahaya matahari yang telah memudar. Rake Patancana naik ke atas punggung kudanya. Sunggi hanya menatap kecewa ketika ayahnya memacu kudanya meninggalkan rumahnya. Kenapa kau mau membunuh orang lagi? Bukankah kau sudah berjanji tidak akan membunuh orang lagi? Oh, tidak. Aku tak ingin melihat tanganmu dilumuri darah orang lagi. Sunggi, gadis berkulit hitam manis dan berambut panjang itu, tiba-tiba melompat ke samping rumahnya. Dan sebentar kemudian, dia sudah berada di atas punggung kuda hitam yang berlari kencang. Sunggi memacu kudanya meninggalkan ketenangan desa pantai Pabayeman, desa kelahirannya. Gadis itu berusaha membayang-bayangi perjalanan ayahnya dari jarak tertentu. Malam telah diambang pintu. Sunggi menarik tali kekang kudanya, dan hewan itu meringkik keras sebelum menghentikan larinya. Aku sudah melewati batas desa Pasuruan. Sebentar lagi, aku akan masuk desa Kedungdawa. Untung aku sempat menguping pembicaraan ayah dengan 2 orang tamunya itu. Menurut tamu yang tangannya bengkok, ayah harus pergi ke desa Kurawan. Ayah harus mencari orang yang bernama Arya Kamandanu. Baiklah, aku harus menggagalkan rencana pembunuhan keji ini. Aku sama sekali tidak rela melihat ayahku membunuh orang lagi. Apapun alasannya, ayahku tidak akan kuizinkan berurusan dengan darah manusia lagi. Malam mulai turun dengan merata. Tak terkecuali desa Kurawan mulai tenggelam dalam pelukan sang Dewi Malam. Orang-orang menutup pintu rumahnya masing-masing. Sekali waktu terdengar anjing liar menggonggong panjang di kejauhan. Rumah Empu Hanggareksa kelihatan lebih sunyi dari biasanya. Siangnya,
keluarga itu baru saja menyelenggarakan upacara perkawinan antara Arya Kamandanu dan Mesin. Upacara berlangsung dengan lancar, walaupun sangat sederhana. Kakang Kamandanu, aku merasa bahagia sekali malam ini. Sekalipun hanya sederhana, upacara perkawinan kita rasanya cukup menyenangkan. Ayahandamu kelihatan gembira sekali waktu duduk berbincang-bincang dengan dua orang sahabat lamanya. Iya, ayahanda termasuk tetua desa Kurawan juga. Beliau tergolong cikal bakal desa ini. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa akhirnya kita menjadi suami istri. Perjalanan hidup manusia memang aneh. Seperti teka-teki yang sukar sekali ditebak atau diramalkan sebelumnya. Kakang, ada apa? Tidak apa-apa. Kau lelah? Iya, sedikit. Kau mau kupijit punggungmu? Tidak usah. Lebih baik kau segera tidur. Kau juga kelihatan lelah. Kakang, ada satu hal yang hendak kusampaikan padamu, Kakang. Lihatlah. Benda ini bagiku merupakan benda yang paling berharga. Walaupun aku tidak bisa menggunakannya. Mesin? Akan kau apakan pedang naga puspa itu? Akan kuserahkan padamu, Kakang. Mengapa? Ya, karena sekarang Kakang sudah menjadi suamiku yang syah. Pedang ini dulu diciptakan oleh Tuan Ranubaya. Oleh beliau, pedang pusaka ini kemudian dipercayakan pada Lau, suamiku. Dan semenjak saat itu, pedang ini tak pernah terlepas dari pinggang suamiku. Kemanapun Lau pergi, dia selalu mengikutinya. Sudah berapa kali pedang ini terlibat dalam suatu pertarungan berdarah, dan akhirnya mampu menyelamatkan kami. Sekarang Lau sudah tiada lagi, dan aku hanyalah seorang wanita. Bukankah wajar kalau pedang ini kupercayakan padamu, Kakang? Mengapa bukan kau saja yang menyimpan pedang ini, Mesin? Mengapa harus aku? Apakah Kakang Kamandanu keberatan menerimanya? Bukan begitu. Terimalah, Kakang. Aku sengaja memberikan pedang pusaka ini padamu sebagai bukti bahwa aku percaya padamu, bahwa aku ingin menjadi istri yang baik untukmu. Nah, terimalah, Kakang. Ayo, terimalah. Hatiku akan bahagia sekali kalau kau sudi menerimanya. Dan bukan Saluran air. Sebagian sudah ada yang pulang untuk bertemu dengan anak dan istrinya di rumah. Di senja yang indah itu, nampak Arya Kamandanu menuntun kudanya ke halaman. Kakang, mau kemana, Kakang? Aku mau jalan-jalan sebentar di luar. Sudah agak lama aku tidak melihat pemandangan di luar. Tentu menyenangkan sekali berjalan-jalan di senja yang indah ini. Udaranya sejuk dan langit amat cerah. Apakah Kakang mau pergi ke tepi padang ilalang? Entahlah, aku tidak tahu. Aku hanya ingin berkuda saja. Aku bosan terus-menerus tinggal di rumah. Ya, memang membosankan terus-menerus tinggal di rumah. Aku pun sudah jenuh tinggal di rumah, Kakang. Kalau saja Kakang mengajakku berkuda sekarang ini, tentu aku sangat gembira. Kau tidak mengajakku berjalan-jalan, Kakang? Lebih baik kau di rumah saja. Kau sedang hamil. Kau harus menjaga kesehatanmu. Iya. Maaf, aku lupa, Kakang. Memang sebaiknya aku di rumah saja. Terima kasih atas perhatianmu, Kakang. Sudahlah, kau masuk sana. Aku mau pergi. Oh ya, Kakang. Kapan Kakang pulang? Lamakah Kakang pergi jalan-jalan atau hanya sebentar saja? Aku akan menunggu dan membukakan pintu serambi kalau Kakang pulang malam nanti. Aku tidak tahu apakah aku hanya akan sebentar atau lama. Kau tidur saja, Mesin. Tidak usah menunggu aku. Hea! Hea! Nona Mesin, mau kemana itu Angger Kamandanu? Entahlah, Nyi. Katanya dia mau jalan-jalan. Dia sudah bosan di rumah. Wah, memang
Sore hari yang cerah begini sangat nyaman untuk berjalan-jalan, Nona. Pemandangan di sebelah timur desa Kurawan ini sangat indah. Apalagi kalau dilihat dari atas bukit Kurawan. Nona bisa melihat puncak Gunung Tengger, Gunung Ijen, dan Ider-Ider. Nona juga bisa melihat kota tua Singasari yang konon dulu didirikan oleh Sri Baginda Raja Sasang Amurwabumi. Memang, Nyi, pemandangan alam di sekitar desa Kurawan ini sangat indah dan mengesankan. Apalagi kalau hari cerah begini, Nona. Pemandangan alam yang indah dapat menghibur hati yang gundah, juga dapat menghilangkan rasa sumpek. Di samping itu, pemandangan indah juga bisa mendatangkan ketenangan pikiran dan mengingatkan kita akan kebesaran Sang Maha Pencipta. Mengapa Nona Mesin tidak ikut? Mengapa Nona malah memilih di rumah? Mestinya Nona ikut. Kan senang berjalan-jalan bersama suami sambil menikmati pemandangan yang indah. Biar saja, Nyi. Biar aku di rumah saja. Dan lagi, aku masih harus membuatkan air gula kelapa untuk ayahanda. Itu soal mudah, Nona. Serahkan saja sama Nyi Rongkot. Nona kan pengantin baru. Jadi tidak ada salahnya kalau bersenang-senang sedikit. Nona mestinya ikut Angger Kamandanu berjalan-jalan. Saya tidak boleh ikut, Nyi. Apa? Tidak boleh ikut? Katanya dia mau jalan-jalan sendiri saja. Ya tidak boleh. Sama istrinya kok begitu. Biar Nona. Biar nanti Angger Kamandanu akan saya semprot. Wong istrinya mau ikut jalan-jalan saja kok tidak boleh. Sudahlah, Nyi. Aku tidak apa-apa kok. Aku tidak mau mengganggu kebebasan Kakang Kamandanu. Aku cukup bisa memaklumi apa yang dirasakannya. Apa artinya sebuah perkawinan? Apakah aku benar-benar sudah kawin? Aku seperti tidak pernah mau percaya bahwa aku sudah mengawini seorang wanita. Aku seperti tidak mengalami perubahan apa-apa. Apakah semua orang mengalami seperti apa yang kualami ini? Aku tidak percaya bahwa Arya Kamandanu sekarang ini sudah mempunyai seorang istri. Aku hanya pernah menjalankan tata cara atau upacara perkawinan. Tapi rasanya aku tidak pernah mengawini siapapun. Aku hanya duduk bersila. Mesin duduk di sebelahku. Ayah duduk di depanku, berdampingan dengan tetua desa yang lain sebagai saksi. Kemudian kulihat seorang pemuka agama mulai memimpin upacara. Dia membakar dupa yang asapnya segera memenuhi ruangan upacara. Lalu dia mengucapkan mantra-mantra perkawinan yang ditujukan pada para dewa. Lalu aku dan Mesin disiram air bunga. Lalu kami disuruh makan bubur merah dan minum segelas air dingin. Dan upacara selesai. Para saksi lalu membuka tumpeng dan makan bersama. Dan katanya kami sudah menjadi suami istri. Benarkah kami sudah menjadi suami istri? Benarkah aku ini suaminya Mesin? Benarkah wanita yang menyimpan benih Arya Dwi Pangga itu istriku? Arya Kamandanu masih terus merenungkan makna perkawinannya dengan Mesin. Dia masih belum bisa mempercayai bahwa sekarang ini Mesin adalah istrinya. Hal itu karena rasa kecewa yang sangat mendalam yang terus-menerus mengusik jiwanya. Matahari nampak semakin merah menyala
Sebentar lagi bola api raksasa itu akan tenggelam di balik cakrawala. Arya Kamandanu tersentak. Telinganya menangkap derap seekor kuda yang makin lama makin dekat. Siapakah Tuan? Apakah Tuan ada keperluan dengan saya? Ya. Turun dari kudamu, Arya Kamandanu. Ayo, turun kau dari punggung kudamu. Nanti kau akan segera tahu mengapa aku menemuimu di sore yang indah ini. Maaf, saya belum mengenal Tuan. Nanti kau akan mengenal siapa aku. Saya tidak akan turun dari atas kuda ini sebelum Tuan memperkenalkan diri. Saya tidak pernah melayani orang yang belum saya kenal. Bukan berarti saya curiga. Itu hanya kebiasaan saya saja. Kamandanu, kalau kau tidak mau turun, aku akan memaksa. Nah, akhirnya kau mau turun juga. Tapi sayang sekali. Mengapa aku harus memaksamu lebih dulu? Tuan agaknya suka memaksa orang. Ungkapanmu kurang tepat. Yang lebih tepat ialah aku suka memukul orang yang tidak menghargaiku. Baiklah. Sekarang saya sudah turun. Apa yang Tuan inginkan dari saya? Kamandanu, kalau kau mau tahu, akulah yang bernama Rake Patanjana. Rumahku jauh dari desa Kurawan ini. Kau tidak perlu tahu di mana rumahku itu. Maaf Tuan Rake. Lagi pula apa perlunya saya tahu rumah Tuan? Kita tidak mempunyai urusan apa-apa. Kau pikir begitu? Kau keliru, Kamandanu. Justru kita sekarang mempunyai urusan yang cukup gawat. Urusan apa? Kamandanu, aku paling benci melihat orang yang menyukai perbuatan cabul. Apalagi kalau hal itu dilakukan dengan wanita yang bukan istrinya. Dan dengan jalan paksaan. Saya sama sekali tidak mengerti arah pembicaraan Tuan. Kau memang pintar-pintar goblok. Kau pura-pura tidak mengerti. Maaf, saya benar-benar tidak mengerti. Baik. Sekarang kau akan kubuat mengerti. Bagus. Rupanya benar bahwa kau mempunyai ilmu kanuragan yang patut diperhitungkan. Dan rupanya ilmu itulah yang kau gunakan sebagai senjata untuk memuaskan nafsu iblismu yang kotor. Saya tidak pernah berbuat kotor. Tuan Rake jangan sembarangan menuduh orang. Saya kira Tuan salah alamat. Kamandanu, akuilah bahwa kau sudah menodai istri orang. Kau merusak rumah tangga orang. Tidak, saya tidak pernah berbuat seperti itu. Jadi, kau mau mungkir? Saya pasti telah difitnah. Kau tidak perlu melemparkan kesalahanmu pada orang lain. Tidak ada yang memfitnahmu. Kau memang laki-laki berhati busuk. Pikiranmu kotor. Orang seperti kau, kalau dibiarkan, hanya akan merusak tatanan masyarakat. Arya Kamandanu tersentak. Kata-kata Rake Patanjana terasa menghunjam ke dadanya. Wajahnya menjadi merah padam. Apalagi sekarang ini hatinya sedang kacau karena kekecewaan yang dialaminya. Karena itu, pemuda Kurawan itu berdiri tegak. Matanya bagaikan mata burung elang menatap ke arah laki-laki setengah tua di hadapannya. Rake Patanjana, kau orang tua. Mestinya kau bisa memelihara perkataanmu. Mestinya kau kuhormati karena usiamu yang sudah jauh lebih tua dariku. Tapi ternyata kau orang tua yang tidak tahu adat. Tidak bisa dihormati. Nah, Rake Patanjana, kalau kau anggap aku akan merusak tatanan masyarakat, lalu apa yang akan kau lakukan atas diriku? Mau menangkap aku, memukulku atau membunuhku?
Sekarang ganti wajah Rake Patanjana yang menjadi merah padam seperti disiram bara api. Bibirnya gemetaran. Mendadak bekas pembunuh bayaran itu melompat ke belakang 3 tindak. Kedua tangannya mengepal. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.